Materi kita masih membahas tentang merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini, yaitu yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, jadi orang yang memikirkan dan merenungkan tentang makhluk-makhluk Allah, maka dengan akalnya dia akan menemukan, akan memahami dan mengetahui bahwasanya Allah itu ada. Dan Allah itu Maha Esa, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Agung, dan tetapnya sifat kudroh dan irodah baginya. Kudroh itu artinya berkuasa, irodah artinya yang maha berkehendak. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk merenung dan berpikir tentang penciptaan Allah. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ayat di atas, bagaimana? Wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Artinya sungguh celaka orang yang membacanya dan tidak berpikir tentangnya. Artinya apa? Artinya kita jangan hanya membaca surat Ali Imran tersebut, tapi apa? Kita juga harus merenungi, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi berpikir dan merenungkan mengenai makhluk ciptaan Allah akan mengantarkan kita pada keyakinan tentang adanya Sang Pencipta dan keesaannya. Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang Islam, baligh, dan berakal. Jadi orang yang agamanya Islam, sudah dewasa, dan berakal, artinya tidak gila. Nah, orang yang sudah mukallaf ini wajib untuk mengetahui dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari akal manusia yang global tentang adanya Allah. Dalil akli yang singkat itu seperti apabila dikatakan begini, masing-masing dari kita mengetahui bahwa dirinya awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada dan tercipta. Hal yang keadaannya seperti itu pasti apa? Pasti membutuhkan yang namanya kepada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu siapa? Ya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menciptakan dari tiada menjadi ada adalah Allah. Karena akal yang sehat menetapkan bahwa sesuatu yang awalnya tiada lalu menjadi ada pasti membutuhkan kepada yang mengadakan. Dan yang mengadakan tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin dikatakan begini, alam semesta ini berubah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Berarti apa? Ada yang mengatur.
yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Angin misalkan. Angin ini kadang berembus, kadang tidak. Terkadang udara memanas di suatu waktu dan berubah menjadi dingin di waktu yang berbeda. Ada juga tumbuhan yang tumbuh dan ada yang layu. Jadi ada tanaman yang subur dan juga ada tanaman yang layu. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Itu Allah yang menggerakkan. Matahari tampak putih di tengah hari dan menguning di petang hari. Itu Allah yang mengatur. Perubahan-perubahan itu menunjukkan bahwa hal-hal tersebut adalah makhluk yang memiliki permulaan. Tiada kemudian ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan, nggak mungkin. Pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang menciptakannya, mengubahnya, dan menentukan perkembangannya. Dan itu semua adalah bagian dari alam. Nah, jadi dengan demikian bahwasanya alam beserta seluruh bagiannya adalah makhluk yang memiliki permulaan, tiada lalu ada, dan pasti membutuhkan yang namanya kepada yang menciptakan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang begini, misalkan ada orang ateis. Ateis itu adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, ya. Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya, bukan karena diciptakan oleh Tuhan. Nah, jika seorang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan, adanya Allah, mereka berkata, kita tidak melihat Allah, bagaimana mungkin kita meyakini akan adanya Allah? Maka bagaimana kita menjawabnya? Nah, kita menjawabnya adalah begini. Meskipun kita tidak melihat Allah, namun bukti-bukti yang menunjukkan akan adanya perbuatan dan penciptaannya sangat banyak, tidak terhitung. Adanya alam ini dan berbagai macam makhluk di dalamnya adalah bukti adanya Tuhan, bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tulisan pasti ada yang menulis, dan bangunan pasti ada yang membangun. Nggak mungkin ada tulisan tapi tidak ada yang menulis. Nggak mungkin adanya bangunan dan tidak ada yang membangun. Begitu juga nggak mungkin adanya alam, adanya laut, adanya langit, adanya gunung, dan tidak ada yang menciptakan. Nggak ada Tuhan. Nah itu nggak mungkin. Demikian pula alam ini pasti ada yang menciptakan dan mewujudkannya. Bahwa kita memang tidak melihat Allah, kita tidak melihat Tuhan, ini bukan bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Betapa banyak hal yang kita yakini ada, padahal kita tidak melihatnya. Nah, di antaranya akal kita. Coba, walaupun orang itu punya akal, tapi tidak pernah melihat akalnya bagaimana. Roh juga begitu, arwah ya. Ruh itu ada, tapi kita tidak bisa melihat ruh. Rasa sakit itu ada, tapi kita tidak bisa melihat sakit tersebut seperti apa tuh. Semuanya itu kita tidak bisa melihatnya, tapi kita meyakini bahwa hal-hal tersebut itu pasti adanya. Nah, apalagi Tuhan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Terima kasih.